Program kerja edukasi, jual beli, dan etika berdagang dalam ekonomi Islam. Pengertian jual beli adalah proses pemindahan hak milik atau barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Hukum jual beli haram jika tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli atau melakukan jual beli yang terlarang. Mubah, jual beli secara umum memang hukumnya adalah mubah. Artinya dapat menjadi halal atau haram tergantung cara bertransaksi yang dilakukan. Wajib, jual beli menjadi wajib hukumnya tergantung situasi dan kondisi, seperti menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa. Macam-macam jual beli. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam yaitu: pertama, jual beli benda yang wujud atau terlihat. Jual beli wujud atau barang dengan kepemilikan penjual paling disarankan dalam Islam, karena pembeli langsung melihat barang dan mengurangi kerugian akibat kekecewaan. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad Rasulullah SAW berkata, tidak sah jual beli melainkan atas barang yang dimiliki. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Kedua, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian atau pemesanan. Pemesanan diperbolehkan dalam Islam. Dalam hal ini barang yang dipesan sudah dipastikan ada di toko, atau bisa dibuatkan oleh penjual dengan detail barang yang telah disepakati di awal perjanjian akad, sehingga tidak ada yang dirugikan. Seperti hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW telah melarang jual beli yang mengandung tipu daya. Hadis riwayat Muslim. Rukun jual beli dalam Islam. Jual beli dapat dikatakan sah apabila: 1. Adanya dua pihak penjual dan pembeli yang membuat akad atau kesepakatan. 2. Objek barang, adanya barang dan harga. 3. Adanya perjanjian dan persetujuan. Hadis Rasulullah SAW mengenai rukun jual beli. 1. Harus ada dua pihak yang bersepakat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengungkapkan, ada seorang lelaki mengadu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ia ditipu orang dalam berjual beli. Lalu beliau bersabda, apabila engkau berjual beli, hendaklah engkau berkata, tidak boleh ada tipu daya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 2. Adanya objek barang yang disepakati berupa wujud barang atau barang yang belum berwujud pesanan dan telah ditetapkan harga barangnya. 3. Adanya perjanjian dan kesepakatan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Larangan jual beli dalam Islam. Tidak memberitahu cacat pada barang atau tidak jujur. Menjual atau membeli barang dengan cara menipu atau curang. Jual beli barang haram dan riba. Jual beli dengan sumpah. Hadis Rasulullah SAW mengenai larangan jual beli. 1. Menyembunyikan cacat pada barang. Wasilah bin Askar radhiyallahu anhu mengatakan, Muhammad Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjual barang yang cacat tanpa memberitahukannya, niscaya ia berada dalam kemurkaan Allah, dan malaikat akan tetap melaknatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Melarang jual beli dengan jalan menipu. Nabi Muhammad SAW telah melarang jual beli yang mengandung tipu daya. Hadis riwayat Muslim. 3. Melarang jual beli barang haram. Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah melarang memanfaatkan uang hasil jual beli anjing, upah pelacuran, dan upah perdukunan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Contoh barang haram antara lain minuman keras, bangkai, babi dan anjing, serta berhala. 4. Melarang menjual barang yang mengandung riba dan gharar. Belum jelas. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berujar, Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melemparkan batu kerikil ke barang yang dijual, dan melarang jual beli dengan cara yang masih gelap. Hadis riwayat Muslim. Contoh barang yang mengandung riba dan gharar antara lain berjudi dan togel. 5. Melarang jual beli dengan sumpah.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengemukakan Muhammad Rasulullah SAW bersabda, "Sumpah yang diucapkan untuk melariskan barang perniagaan dapat merusak keuntungan." Hadis riwayat Muslim. Hikmah berjual beli dalam Islam. Hikmah berjual beli dalam Islam bagi penjual mendapat rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti apa yang telah disyariatkan. Hikmah berjual beli dalam Islam bagi pembeli mendapat keridaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah berjual beli dalam Islam bagi negara meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara ke tahap yang lebih baik. Catatan, ekonomi Islam mengajarkan bagaimana berkehidupan ekonomi sesuai syariat Islam, sehingga tidak bertentangan dengan larangan di dalam Al-Quran dan bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia. Menjalankannya sama saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang dilakukan adalah kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.